Astagfirullah. Assalamualaikum ya malaikat ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini atas izin Allah kita dikembalikan hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini lebih baik, hari ini lebih berkah, di hari Ahad ini ya. Abah mendoakan kepada panjenengan dimanapun, buat sahabat-sahabat di Irian, sahabat Kalimantan, sahabat Nusantara semuanya ya. Hari ini Abah ingin menyampaikan sebuah risalah yang menurut Abah sangat penting, luar biasa ya. Pantas kita harus bangga sebagai manusia Nusantara yang memiliki sejarah dan peradaban yang luar biasa ya. Dan ini pula lah sahabat yang menjadikan negara kita adalah menjadikan negara ancaman ya dari orang-orang yang tidak rela negara seindah dan sebaik daripada Nusantara ya. Maka dari zaman ke zaman sahabat bahwa Nusantara ini adalah terjadi pembelokan sejarah. Ya, maka pada kali kesempatan ini masih berkaitan dengan Nabi Adam. Abah mohon petunjuk kepada Allah semoga, karena Abah menyaksikan bahwa tentang beberapa pernyataan-pernyataan daripada ahli syair Nusantara bahwa menyatakan bahwa Indonesia adalah patahan surga tadi semua, dan Nusantara ini adalah merupakan mutu manikam ya. Patahan surga yang ada di bumi bahasanya tadi semua ya. Dan yang berkaitan dengan Nabi Adam sahabat ya, kita sudah banyak bicara tentang jauh ya. Ternyata penelusuran Abah tentang Nabi Adam menemukan kenyataan, walaupun Abah sudah menduga sebelumnya bahwa daripada buku yang ditulis daripada Plato ya tentang kota yang The Lost City ya, tentang kota Atlantis ya, yang ratusan tahun dicari oleh dunia sahabat, yang sekarang sudah mereka menemukan seorang profesor Belanda menetapkan seolah-olah bahwa Atlantis atau The Lost City itu adalah merupakan Nusantara yang disebut dengan Sundaland ya, Sundaland. Maka inilah kenapa Sunda ini dan karena Sundaland itu bukan hanya Sunda, sama aja dengan Jawa. Maka di Nusantara ini adalah Jawa dan Sunda ya, seolah-olah begitu. Memiliki peradaban yang kuno, bahkan memiliki agama yang luar biasa, yaitu adalah kejawen bagi orang Jawa dan Sunda wiwitan buat orang Sunda. Yang kemarin juga kita sudah menemukan fakta, ternyata salah satu istri Nabi Ibrahim yang bernama Kentura
adalah ternyata juga adalah merupakan dari orang Nusantara, karena nama Ken itu adalah Ken Tura, adalah Ken Arok, Ken Dedes, ya. Banyak nama Ken di Indonesia, marga Ken, ya. Sesungguhnya adalah itulah kenapa agama yang paling tua, seolah-olah tauhid paling tua itu adalah tauhidnya Ibrahim, ya, adalah disinilah Sunda, Wiwitan, dan Kejawen, ya sahabat. Jangan negatif dulu dalam memandang, maka oleh karena itulah marilah kita menjadi dewasa, belajar tentang sejarah sekaligus juga tentang Al-Quran. Dan makin jelas apa yang kata Al-Quran, bahwa sesungguhnya adalah surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, adalah di mana sungainya mengalir, ya, di mana adalah merupakan sungai yang mengalir, yang indahnya, alamnya begitu indah, buah-buahannya adalah banyak, kemudian juga adalah gunung-gunungnya adalah juga indah. Ini ternyata sekarang di dalam beberapa kitab kitab-kitab kuno, sahabat, diantaranya kitab Negara Kertagama, kitab Rusangkara, ya, kitab Adamakana, ya, dan kitab Jita Besara, ya. Ada beberapa kitab kuno yang ada di Nusantara. Dan inilah juga kalau kita kaitkan, kenapa Zionis, kenapa juga Belanda ingin menguasai Nusantara. Karena di kita inilah sesungguhnya adalah, dan bahkan hari ini sahabat, walaupun Belanda ingin menguasai Nusantara saat itu adalah, tetapi adalah intinya adalah juga ternyata profesor yang memastikan adalah, namanya The Lost City yang disebut Atlantis adalah merupakan Nusantara, ya. Dan ini ada kaitannya kenapa ibu kota adalah pindah ke Kalimantan. Maka marilah kita belajar bahwa betapa luar biasanya, ya. Di dalam ilmu bahasa, sahabat, saya juga dari dulu bahasa Jawa dan bahasa Sunda dan bahasa Nusantara ini mustarok, ya. Kalau istilah mustarok itu adalah bahasa yang merupakan bahasa yang kuno, ya. Itulah buktinya kenapa bahasa itu begitu banyak kosakatanya. Ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan kita harus paham itu kalau sebuah bahasa, ya, suku yang memiliki bahasa dengan bahasa yang luas, itu menunjukkan bahwa peradaban dan budaya itu sudah begitu lama dan begitu tua, ya tadi semua. Contoh, kalau bahasa Indonesia adalah hanya makan, bahasa Inggris hanya eat, ya. Kalau bahasa Arab kul, misalnya gitu kan tadi. Tetapi bahasa Sunda itu makan, itu bisa artinya dahar, neda, tadi semua madang, nyatu, lolodok, jajablog, ngalebok, tadi semua, ya. Dan inilah memiliki kosakata yang luar biasa. Contoh juga, kalau dalam bahasa Indonesia, beras itu udah jadi nasi, ya nasi, gitu kan tadi. Tapi di dalam kosa kita adalah pada saat dia ini disebut belum dipecahkan, namanya adalah gabah. Pada saat sudah diambil gabahnya namanya beras. Setelah dimasak namanya nasi. Setelah dia dimasak dengan air namanya liwet. Setelah liwet itu habis namanya adalah intip atau kerak. Setelah dia itu jatuh satu namanya remah. Ini menunjukkan sahabat bahwa sebuah bangsa itu memiliki sudah tua sejarahnya, ya. Maka inilah yang harus kita pahami juga kenyataan kenapa Plato, ya, telah menuliskan tentang sebuah kota Atlantis yang luar biasa, yang kemajuannya adalah luar biasa, kemudian tenggelam, ya. Karena nanti ternyata ada gunung Sunda kuno, sahabat, yang merupakan gunung yang sekarang menjadikan kawah di Bandung itu kota, ya. Makanya itulah tadi Kota Bandung, nah itu kan tadi. Diriungku gunung-gunung, gunung sasakala Sunda, Sunda Jaya nubaheula. Nah itu, maaf Abah tidak bisa nyanyi, ya. Tapi itu ada lagu Sunda demikian. Karena sesungguhnya kawah yang ada di Bandung itu berasal dari kaldera, berasal dari gunung Sunda kuno, yang sesungguhnya adalah gunung tertinggi yang pernah ada di dunia, adalah di situ. Gunung tertinggi yang kedua adalah Gunung Toba kuno, yang sekarang kemudian setelah meletus menjadilah
Danau Toba hari ini. Cuma kalau Danau Toba, sahabat, sampai hari ini adalah masih menjadi danau. Tapi Gunung Sunda Purba adalah merupakan wilayah Bandung. Nah itulah sewilayah luas Bandung itulah adalah merupakan puncak kawah. Makanya kalau seandainya Anda pergi ke Bandung, Anda bisa melihat seluruh Bandung itu dikelilingi seolah-olah kayak mangkok gitu kan tadi. Adalah merupakan kawah, dulunya pernah menjadi danau. Danau kemudian ada sekian juta tahun ya dia hilang, kemudian jadi kaldera. Kaldera itu akhirnya berubahlah sekarang menjadi kota ya sahabat. Inilah sejarah yang harus kita, betapa tuanya peradaban yang ada di Nusantara ini yang harus kita kenal. Dan itulah kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menelusuri Nabi Adam, bahkan ternyata Nabi Adam adalah bukan orang yang pertama. Dan sekarang makin jelas ya sahabat. Dan maaf ya, contoh, orang kita ini sahabat, di dalam golongan darahnya itu sudah nggak ada resus ya. Karena Abah punya teman namanya Philip Montague, adalah orang Inggris ya sahabat. Kemarin belum lama ketemu di Thailand, mengisahkan tentang saudaranya yang kena COVID di Inggris tadi semua. Dia orang Inggris pergi ke Thailand. Kemudian di Thailand itu kan kalau orang Thailand, orang Nusantara ini adalah sudah darah monyetnya itu sudah nggak ada gitu. Makanya kenapa ada A resus, ada ada B resus, ada O resus. Kalau orang Barat itu masih ada darah monyetnya. Maka pada saat dia ada di Thailand, ya sahabat, dia kena COVID karena di Thailand itu nggak ada namanya B resus tadi semua. Sementara orang bule ini B-nya B resus. Resus itu adalah masih campuran darah monyet gitu kan tadi. Maka harus beresus tadi semua. Ini juga menggambarkan betapa bahwa Nusantara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, semua itu adalah merupakan, terutama Nusantara, Indonesia adalah budaya yang paling tua di dunia. Dan kemarin Abah sudah menelusuri tentang siapa orang tua Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah merupakan Homo sapien, adalah manusia modern yang diberikan oleh Allah, adalah genetikanya adalah dirubah dari volume daripada otaknya yang dari asalnya adalah manusia purba itu adalah yang disebut manusia Jawa adalah 800 gram dan sekarang Nabi Adam itu sudah berubah menjadi 1200 sampai 1500 gram. Kita merupakan Bani Adam tadi semua. Dan Abah dari 4 kitab ini, Negara Kertagama, Kitab Rusangkara, dan Ada Makana adalah ditemukan fakta-fakta sahabat luar biasa. Ternyata memang padahal Abah sudah menyangka sesungguhnya karena dalam Al-Quran itu begitu ngomongin surga, itu sepertinya kayak di Nusantara. Bahkan maaf, di dalam Quran disebut kata barus, ya. Dalam surat dalam kata barus. Ternyata dulu adalah orang Nusantara ini sudah berdagang kapur barus adalah dengan wilayah-wilayah timur tadi semua. Dan Allah sudah menuliskan tentang al-baros, barus itu adalah karena adalah orang Nusantara adalah menghasilkan kapur. Karena kita ini gunung-gunung berapi di Nusantara ini semua. Mari kita sahabat tapi tidak perlu untuk dipertentangkan, tapi adalah anggaplah sebuah informasi karena faktanya ternyata luar biasa. Gitu kan tadi. Bahwa nyata bahwa adalah juga fakta tentang Nabi Adam adalah sebagaimana Nabi Isa adalah dilahirkan ya sahabat, sebagaimana Allah firman di dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nah ini adalah fakta surat Al-Imran ayat 59 ini bahwa Adam dan Isa itu adalah sama dilahirkan. Maka itulah kenapa beberapa episode Abah menelusuri tentang Nabi Adam dan surga yang diturunkan. Termasuk juga akhirnya menemukan dalam Al-Quran kata-kata ihbit, habato, ihbitu. Ya, bahwa ternyata Nabi Adam itu bukan diturunkan dari surga yang dimaksud oleh nirwana. Tetapi adalah Nusantara inilah surga yang luar biasa. Ya, Nusantara ini, maka tidak ada negara seindah Nusantara ini, ya. Dan kita ditempatkan di atas jalur khatulistiwa yang kita di mana memiliki adalah 2 musim yang luar biasa antara musim panas dan musim hujan, ya.
Mari kita nanti Abah akan buka sebuah apa namanya tentang luar biasanya. Jadi hari ini dalam Al-Quran sahabat tentang manusia dibagi dua kelompok. Ada insan, ada adalah yang disebut dengan bashar. Jadi bashar itu adalah Homo erectus. Maka orang dari hasil penggalian daripada arkeolog ya di Indonesia menemukan ternyata Homo wajakensis adalah merupakan fosil paling tua, yaitu ada ditemukan 1,5 juta tahun ya tengkorak manusia. Padahal Nabi Adam itu dalam sejarah baru ditemukan hanya 9.000 tahun saja. Nah inilah pahami ya sahabat, kenapa di Gunung Padang itu sudah ada peradaban 30.000 tahun. Sudah ada peradaban 30.000 tahun, sudah ada kehidupan ya. Tetapi dalam faktanya, bahkan hari ini silakan Anda cek dalam buku sejarah dalam National Geographic tentang kenapa dunia sekarang datang ke Indonesia, karena ditemukan 7 kayak Gunung Padang yang seperti piramid ya sahabat ya. Di dalamnya itu ada fakta-fakta, ada tulisan hieroglif ya, dan maka itulah kenapa tulisan hieroglif Mesir itu hampir mirip dengan Hono Choroko-nya orang Sunda dan Jawa. Hana Caraka itu di Sunda, kalau di Jawa itu Hono Choroko dari semua. Dan inilah ternyata adalah merupakan fakta-fakta yang harus kita pahami bahwa Nabi Adam itu dilahirkan. Nah, oleh karena itulah Abah menelusuri dan mohon petunjuk pada Allah, dan akhirnya ditemukanlah dengan kitab-kitab kuno ya, dari kitab-kitab bangsa kita ya, adalah yang merupakan luar biasa, adalah tentang fakta-fakta ya, ada di kitab Negara Kertagama Nusantara. Nah, dari kitab Nusantara inilah kita ngerti. Abah hanya baru beberapa puluh halaman saja membaca, tapi sudah menunjukkan betapa bangganya kita sebagai adalah Nusantara. Itulah juga tentang kenapa Allah itu mengatakan bahwa dunia itu tidak masyrik wal maghrib tadi. Nah kata Allah walillahil masyrik wal maghrib fa aina matuwallu fasama wajhullah. Maka sesungguhnya ada tentang timur dan barat tadi semua. Maka ada kisah merupakan nabi yang awal dan merupakan nabi penutup ya. Seolah-olah bahwa kehidupan nabi-nabi yang awal itu Nusantara. Adapun penutup adalah Arab Saudi. Baginda Nabi adalah Khotamun Nabiin, baginda Nabi Muhammad. Dan ternyata di dalam kitab ini Nabi Muhammad sudah disebutkan namanya. Tapi namanya bukan Muhammad tadi semua. Mari kita lihat nanti juga termasuk Abah menemukan ternyata bahasa yang pertama di dunia itu yang disebut Lingga Sangkara Nirwana. Dari sekian ratus tahun, ribu tahun dari Lingga Sangkara Nirwana itu berubah menjadi bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta menjadi bahasa Palawa. Maka kayak di India kuno itu bahasa Palawa. Kemudian dari bahasa Palawa masuklah ke bahasa Persia kuno, dari Iran, Persia. Dari Persia kuno masuk ke bahasa Ibrani di Palestina. Dan kemudian dari Ibrani masuk bahasa Aramik. Dari Aramik barulah Hijaiyah Arab. Dari semua. Jadi yang paling tua adalah budaya dan peradaban itu adalah merupakan Lingga Sangkara Nirwana. Ya. Dan Sangsekerta ternyata adalah merupakan bahasa paling tua di dunia. Nanti kita lihat sahabat. Jadi Abah tidak akan menceritakan lagi Nabi Adam supaya waktu kita adalah cukup. Karena Nabi Adam sudah jelas bahwa Nabi Adam itu dilahirkan dalam Al-Quran juga. Dan Abah sudah menemukan ternyata bahwa nenek moyang Nabi Adam adalah orang Nusantara. Dan Nabi Adam adalah ternyata benar-benar dilahirkan di Nusantara tadi semua ya. Dan itulah fakta-fakta dari kitab-kitab kuno menyebutkan ya, luar biasa. Dan cocok dengan apa yang kata Plato ya, tentang the lost city adalah Atlantis, bahwa negara tersebut adalah memiliki pohon kelapa. Ada buah kata Plato, di mana kata beliau adalah buahnya itu di luarnya adalah buahnya bulat, ada kulitnya hijau, ada kulitnya kuning, kemudian ada sabutnya tebal kata Plato itu, di dalamnya ada batok. Karena kalau bagi orang dulu Yunani sahabat, yang namanya kelapa itu masih pohon yang aneh gitu kan tadi. Dan beliau mengatakan itu tentang cirinya adalah the lost city adalah Atlantis, itu adalah ada pohon itu, buah yang dia bilang pada saat dimakan mudanya enak, tapi kalau sudah tuanya diambil sarinya. Nah itu berarti kelapa kan gitu. Kemudian juga beliau berkata di dalam kitab itu menyebutkan bahwa tentang Nusantara kata beliau adalah ada kebiasaan menyembelih kerbau tadi semua.
Kemudian adalah mereka membajak dengan kerbau dan lain sebagainya. Dan kemudian buah-buahnya ini hampir apa yang dikatakan Al-Quran, hampir mirip. Tadi jannatin tajri, di mana sungainya mengalir, airnya bening, tadi semua. Dan juga ternyata waktu kenapa Al-Quran berkata ihbit habato kepada Nabi Adam, kan Nabi Adam itu berasal daripada surga nirwana yang ada di Parahyangan. Karena di situ ada gunung purba kuno. Itulah kenapa beliau dikata Naba, dari kata Nabi, Naba. Naba itu adalah merupakan tempat tertinggi. Tempat tertinggi disebut Naba. Makanya beliau disebut Nabi karena turun dari merupakan Parahyangan tadi semua yang merupakan gunung purba paling tua yang ada di Nusantara, ya. Nah, di dalam fakta ini juga Abah menemukan bahwa kalau kita lihat sahabat, pada saat baginda Nabi Muhammad itu adalah lahir 571 Hijriah. 571 Masehi, ya tadi semua. Nah, keadaan di Indonesia saat itu adalah 500, nggak jauh dari Nabi Muhammad SAW, sudah ada raja yang bernama adalah Kertawarman. Adalah 561 Masehi, ya. 561 Masehi adalah kerajaan Kertawarman di Nusantara. Nabi Muhammad baru lahir di Mekah. Ada 510 tahun. Itu adalah pada saat Indonesia sudah memiliki kerajaan yang luar biasa, ya, budaya yang luar biasa. Karena kita inilah merupakan pencetus tadi semua. Jadi jelas bahwa itulah kenapa setelah dicek genetik DNA-nya. Nah, kenapa orang Indonesia itu sahabat kalau dites DNA, lihat, Abah punya catatan DNA orang Indonesia dan orang Eropa. Orang Eropa itu sedikit. Kalau Indonesia itu di dalamnya ada Inggris, ada ini. Lihat kemarin Najwa Shihab waktu tes DNA. Dia ada Indianya, ada Inggrisnya, ada Sunda Indonesianya, ada, karena memang di kita inilah merupakan perpaduan sehingga bahasa pun adalah berkembang sedemikian rupa, ya. Nah, itulah ciri bangsa yang sudah tua itu bahasanya mustarok, ya. Bahasa Jawa itu banyak referensinya, bahasa Sunda juga sama tadi semua, ya. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang masyrik wal maghrib tadi semuanya bahwa seolah-olah bahwa agama itu dari Indonesia sampai Arab. Awalnya Indonesia, wal awal adalah Nabi Adam, termasuk Nabi Adam, Nabi Sis, dan termasuk juga sahabat adalah sampai Nabi Nuh. Jadi nabi-nabi yang awal itu di Nusantara. Nabi-nabi yang awal itu, ya. Tapi kemudian nabi-nabi yang akhir itu di Arab tadi semua. Maka inilah kita bisa melihat kebudayaan, percampuran kebudayaan yang luar biasa, ya. Ini silakan nanti dicek lagi, ya. Ini kan hanya masukan dari Abah dan Abah membukanya dari kitab kuno. Dan harus dipahami oleh kita bahwa sejak zaman dahulu Zionis itu termasuk Belanda diutus ke Indonesia dan merubah sejarah-sejarah Nusantara. Jadi di kita ini makanya kenapa sejarah tentang The Story of Java itu ditulis oleh Belanda. Di situ udah dibulak-balik. Tapi begitu kita menemukan dari kitab asli ditulis oleh resi-resi yang ada di Nusantara, wow, ternyata mereka datang adalah untuk merubah story tentang Indonesia. Tapi mereka diam-diam, tapi dengan sistematis sampai hari ini sahabat. Mereka adalah berusaha ingin menguasai Nusantara. Nah itu tadi, ya. Jadi karena memang adalah merupakan selain kekayaannya yang luar biasa dan adanya The Lost City yang tenggelam adalah di sekitar Laut Jawa yang disebut dengan Sundaland, ya sahabat. Nah itulah yang sesungguhnya adalah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia adalah. Nah, kenapa bahwa dikatakan bahwa yang disebut bahwa Nabi Adam itu adalah ada di Nusantara? Karena di zaman Belanda kita disebut Hindia Belanda. Kita dulu belum ada Indonesia, namanya Hindia Belanda, ya. Nah, sementara dulu orang banyak yang menyangka hadis Nabi itu Najala Adam pihin, ya. Kata baginda Nabi dari hadis Ibnu Abbas, Najala Adam pihin, bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Hind tadi semua. Orang saat itu menganggap India pihin itu. Tapi ternyata di sejarah saat itu India itu adalah namanya belum India, namanya adalah zaman itu adalah Ayodhya Pala. India itu namanya Ayodhya Pala, belum Hindia.
Makanya tadi waktu Nabi bersabda najala Adam pihin, maka orang menyangka saat itu Nabi Adam itu turun di India. Ya, kemudian berjalan bertemulah dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Ternyata bukan. Ternyata baginda Nabi najala Adam pihin itu adalah Adam diturunkan adalah di Hindia. Hindia itu Indonesia saat itu. Karena India saat itu adalah namanya adalah apa namanya Ayodhyapala. Ya, pahami ya tentang ini semua. Dan kemudian barulah India itu apa namanya Ayodhyapala itu tahun 1599 Masehi oleh Inggris ya dirubah namanya menjadi India. Jadi India itu baru lahir 1599, sebelumnya Ayodhya ya. Sebelumnya adalah Ayodhyapala. Nah, sementara yang dimaksud oleh baginda Nabi najala Adam pihin, Nabi Adam itu diturunkan di Hindia adalah Indonesia karena kita disebut pemerintahan Hindia Belanda tadi semua ya. Maka apa namanya, makanya kenapa Abah menemukan pernah menelusuri pohon nilam. Ternyata nilam juga singkatan Nederland Indi Landscape Maskapai. Jadi merupakan perusahaan Hindia. Nah itu saat itu. Jadi cocok dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas bahwa najala Adam pihin. Kemudian dikatakan wahwa pisarondip ya kan tulisannya kecil. Karena ini ditulis sudah dalam bahasa Sunda kuno dalam bahasa tadi ya. Maka dikatakan wahwa adalah pisarondip itu ternyata adalah Suwarna Dipa. Karena Nusantara itu dulu namanya adalah Suwarna Dwipa Indonesia itu. Maka Nabi bersabda adalah najala Adam pihin wahwa pisurondip. Tetapi ternyata yang disebut Surondip itu adalah Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itulah ternyata adalah nama pulau Jawa di Nusantara ini. Nah inilah maka dikatakan baginda Nabi bersabda Adam itu diturunkan adalah Hindia. Tadi najalna Adam pihin tadi semua ya. Maka terkenalah kita dengan Sunda Island. Maka cocok dengan apa yang dituliskan Plato. Maaf ini bukan cocok logi karena ini bukti sejarah. Maka itulah Plato menemukan sahabat bahwa sesungguhnya bahwa tentang Atlantis adalah merupakan Sunda Land tadi semua. Maka dulu pernah Lord Rangga ya waktu masih hidupnya beliau berkata, sayalah pendiri negara ini, saya keturunan dari pendiri bangsa ini. Maka sesungguhnya harusnya dunia ini akan beres kalau seandainya dikembalikan kepada Nusantara tadi semua ya. Maka peradaban awal berasal dari Nusantara, maka harus yang bisa menyelesaikan adalah kekisruhan dunia adalah kembali adalah pemimpin dari Nusantara. Nah ini yang harus dipahami. Maka disitulah nanti Abah menemukan di dalam berbagai termasuk di dalam yang disebutkan ramalan Jayabaya bahwa nanti ada Ratu Adil adalah merupakan seorang pemimpin perempuan ya dari Nusantara nanti yang akan memimpin dunia. Seolah-olah tadi semua ya. Nah inilah makanya kenapa semua negara ingin menjajah Indonesia. Semua negara ingin menguasai Indonesia sampai hari ini. Kenapa mereka menciptakan klan-klan tertentu yang ingin merongrong Indonesia. Karena memang itulah tujuan mereka ingin merusak Indonesia ya. Dan sebenarnya Adam itu bukan nama yang sebenarnya. Jadi Adam itu adalah ismul laqab ya, panggilan. Adam itu bukan nama yang sebenarnya tapi hanyalah panggilan. Karena Adam itu dari kata hadama. Adam itu dari kata hadama, ha itu air, da itu tanah, ma adalah angin. Sementara Hawa disebut hadara. Ha itu air, da itu tanah, ra itu api. Ya. Maka sesungguhnya perbedaan antara Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, hadama dan hadara itu adalah unsur ketiganya. Adam unsur angin. Sementara Hawa adalah hadara adalah unsur api, ra itu. Maka tadi sesungguhnya kenapa Quran mengatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Angin itu lebih berkuasa atas api tadi semua. Maka untuk menghidupkan api butuh angin, untuk memadamkan api juga pakai ditiup tadi semua ya. Itulah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Seolah-olah adalah ma adalah di atas ra tadi semua. Adam di atas Hawa. Nah ini sejarah ya. Dan itulah yang disebutkan ada Piau Surondip, dikatakan Sunda Island itu adalah bahwa Nabi Adam itu di tengah-tengah Surondip gitu atau Suwarna Dipa.
Nah ini ya. Kemudian juga adalah siapa Nabi Adam itu dalam kitab tadi yang Abah tulis, kitab Rusangkara. Nabi Adam itu dalam kitab Rusangkara, sahabat ya, yang ditulis tadi di dalam bahasa yang Lingga Sangkara Nirwana ya, merupakan bahasa yang pertama lahir di dunia, disebut Lingga Sangkara Nirwana, yang nanti menjadi bahasa Sangsekerta, menjadi bahasa Palawa, menjadi Persia kuno, Ibrani, Aramik, dan terhubung adalah bahasa Arab Hijaiyah. Jadi Hijaiyah itu adalah bahasa penghujung dari semua. Tapi yang paling tua itu adalah bahasa, makanya tadi bahasa Arab itu mustarok. Makanya kenapa dalam bahasa Arab itu adalah banyak makna. Nah, Sunda, Jawa lebih banyak lagi tadi semua. Menunjukkan bahwa bahasa itu adalah tua ya sahabat. Ini coba dipahami ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan kita lebih sayang kepada Nusantara. Kenapa betapa luar biasanya. Inilah awal kehidupan manusia ada di Nusantara. Dan ternyata cocok dengan hasil penemuan arkeologi bahwa manusia purba yang pertama ditemukan adalah Homo wajakensis, adalah merupakan cikal bakal daripada peradaban manusia. Walaupun masih banyak yang tertinggal dalam evolusi itu gagal, masih banyak di Kalimantan orang utan. Nah tadi kita ini disebut manusia, Adam itu manusia, tapi orang yang sebelumnya itu adalah lebih cenderung kepada, kenapa volume otaknya hanya 800 cc? Karena memang masih cenderung manusia purba dengan jidatnya yang nong-nong, kemudian berdirinya adalah belum tegap dan lain sebagainya, tapi sudah mampu menggunakan senjata, dia bisa berburu dan bisa berperang. Itulah kenapa di dalam Al-Quran surat 30 itu pada saat Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lah. Dan barulah Allah katakan menegaskan kepada para malaikat dan iblis Ajajil saat itu, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Dan disinilah sesungguhnya bahwa terjadinya evolusi daripada Homo soloensis, Homo wajakensis, Homo soloensis, wajakensis, kemudian Homo termasuk juga adalah floresensis ya. Inilah manusia peradaban memang ada di Nusantara sahabat, peradabannya ya. Ternyata sekarang pun diketemukan bahasa yang paling tua adalah yang disebutkan dengan tadi adalah merupakan ada di Lingga Sangkara Nirwana, adalah merupakan bahasa komunikasi makhluk yang pertama di dunia, yang barulah menjadi bahasa Sangsekerta, yang nanti menjadi bahasa Palawa, kemudian turunlah menjadi Persia kuno, menjadi Aramik dan Hijaiyah Arab dari semua ya. Nah, siapa Nabi Adam itu namanya dalam kitab Sangkara ini? Dikatakan Nabi Adam itu bernama Maha Guru Rasi Watu Gunung Rama Agung Sang Hyang Hadama alaihissalam. Ya. Itulah nama Nabi Adam. Sementara Adam itu dari kata Hadama itu nama lakop tadi semua. Karena Adam diciptakan dari tanah, dari air dan angin. Ya. Makanya Adam disebut Hadama, Hawa disebut Hadara. Tadi semua. Allahu Akbar. Itu bahasa. Ini makin tadi semua ya. Kemudian jadi nama Nabi Adam itu adalah dalam kitab Rusangkara adalah Maha Guru Rasi Watu Gunung Rama Agung Sang Hyang Hadama alaihissalam ya. Jadi ini yang harus dipahami ya. Jadi Adam itu hanya ismu lakop, bukan ismu hakiki ya. Sama saja dengan Muhammad. Muhammad itu bukan nama yang sesungguhnya. Nama yang sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah merupakan Ahmad. Jadi seolah-olah dunia ini diawali dengan Hadama, diakhiri dengan Ahmad. Tadi semua Khotamun Nabiin tadi semua ya. Nah, adapun ditemukan dalam kitab yang lain, kitab Negara Kertagama dan dalam kitab Adama Kana dikatakan bahwa nama Nabi Adam itu juga memiliki banyak nama. Di antaranya adalah Eyang Sastra ya. Disebut dengan Eyang Sastra. Kenapa disebut Eyang Sastra? Karena seolah-olah Nabi Adam ini kalau berdasarkan ayat 31 adalah merupakan orang yang paling awal diajarkan oleh Allah nama-nama. Dalam ayat 31 sahabat, Nabi Adam itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa araduhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Nabi Adam itu disebut Eyang Sastra karena beliaulah seolah-olah ahli bahasa yang pertama. Ahli pendataan nama-nama yang pertama ya.
Dan sementara Nabi Adam, nah sementara di ayat 33 adalah menjelaskan tentang qala ya Adamu anbihum bi asmaihim falamma anbahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya di sini adalah inilah yang kata kalau ini alamu mala ta'lamun itu Allah menegaskan Adam ini berbeda dengan makhluk yang lain. Dikatakan apa namanya? Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni alamu ghaibas samawati wal ard. Kata Allah, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Wa'lamu ma tubdun, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Nah inilah menggambarkan bahwa sekali lagi bahwa Adam ini adalah nama lainnya adalah Eyang Sastra, ya sahabat. Kemudian Eyang Rama. Kenapa disebut Eyang Rama? Nanti kita akan tahu kenapa Nabi Adam itu disebut Eyang Rama. Kemudian disebut juga Wong Sadati. Wong itu adalah manusia, Sadati itu sejagat, yang merupakan awal manusia yang sejagat. Wong Sadati namanya dalam kitab apa namanya Negara Kartagama tadi semua ya. Dan dalam kitab ada Makana tadi semua, kitab kuno yang asli yang ada dalam peradaban Nusantara ya. Makanya nama lain juga ada Nabi Adam itu adalah Wong Sadati, jiwa siwa adalah dinamakan juga Jiwara ya. Jadi kalau seandainya Arab itu tempat penutup para nabi dan rasul, sahabat, sementara Indonesia, Nusantara adalah tempat dibukanya kehidupan itu oleh Adam. Jadi dunia ini dibuka oleh Adam, ditutup oleh Ahmad. Tadi semua, ya. Dan adapun Muhammad itu kan julukan, lakop, sama aja kayak Adam tadi semua, ya. Adalah merupakan lakop karena nama aslinya Nabi Adam itu Maha Guru Resi Watu Gunung, Rama Agung Sang Hyang Hadama. Ya, tadi semua ya. Pahami ya. Kemudian nah, adapun Muhammad juga ada nama julukan. Ternyata dalam kitab ini nama Muhammad itu sudah ada. Namanya Maha Guru Mulia Sang Hyang Mahamada. Mahamada itu tadi sama dari Muhammad Mahamada ya. Mimha Mimdal Mahamada adalah nama Nabi Muhammad dalam kitab ini disebutkan dalam Maha Guru adalah Mulia Sang Hyang Mahamada. Tadi semua. Sementara Nabi Adam adalah nama aslinya adalah Maha Guru Rasi Wati Gunung Rama Agung Sang Hyang Hadama. Dari kata Hadama itu dari nama Adam. Dari kata Adam itu dari kata Hadama. Tadi semua. Karena dia dari unsur air, dari unsur tanah, dan unsur angin. Nah, sementara adalah Hawa adalah Hadara. Karena dia dari unsur air, dari unsur tanah, dan dia dari unsur api. Hadara. Ra itu adalah air. Ya, angin. Api ya. Nah inilah makanya sahabat mungkin adalah sejarah. Nah bahkan termasuk bahasa Arab itu jelas di sini kelihatan bahwa S itu dalam bahasa kita S itu ternyata jadi sin, kemudian nun dari na dari semua, L jadi la gitu kan tadi, ba jadi ba, ja jadi za dalam bahasa Arab. Maka sesungguhnya bahasa Arab itu tulisan hijaiyah itu berasal dari tulisan Sunda awalnya. Jadi jangan dibalik gitu ya. Karena ternyata yang paling tua itu adalah tadi adalah Lingga Sangkara Nirwana. Kemudian makanya kenapa di Indonesia ada bahasa Sangsekerta, ada Palawa. Karena Palawa itu adalah perkembangan dari Sangsekerta. Sangsekerta berasal dari Lingga Sangkara Nirwana. Adapun kemudian menjadi ke Arab misalnya Persia kuno menjadi Ibrani. Maka kenapa perjanjian lama itu menggunakan Ibrani, bahasa Ibrani. Nah, adapun Quran, kenapa turun terakhir? Tadi menggunakan setelah Ibrani, Aramik, baru Hijaiyah. Jadi semua. Maka itulah Nabi Muhammad kenapa sebagai penutup Khotamun Nabiyyin. Awalnya Nusantara, akhirnya adalah Arab Saudi. Tadi semua. Ya, pahami ya. Jadi namanya Muhammad itu adalah Mahamada. Dikatakan Maha Guru Mulia Sang Hyang Mahamada. Mahamada itu adalah Maha Agung. Atau Mada, Maha Keagungan tertinggi atau terpuji. Itulah sebetulnya Nabi Muhammad namanya Ahmad, tapi disebutkan adalah Maha Guru Mulia Sang Hyang Mahamada ini karena beliau terpuji tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami ya oleh kita ya. Nah kemudian juga tentang Nabi Adam itu sudah merupakan disebutkan namanya adalah
eyang sastra ya teman. Karena beliau ahli bahasa. Karena beliaulah orang yang diajarkan oleh Allah tadi dalam surat Al-Qur'an, wa 'allamal adama asma'a kullaha tadi semua ya. Bahkan seluruh makhluk ini diajarkan oleh Adam semua tentang nama itu. Sehingga malaikat berkata, subhanaka tubdu ilaika, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya. Jadi hadis menyebutkan, Quran membuktikan bahwa ternyata surga Nabi Adam itu bukan surga yang kalian bayangkan sebagaimana sawarga loka, tapi merupakan surga, merupakan alam. Maka tadi kenapa jannatin tajri min tahtiha? Oh, dalam Quran itu tentang sungai, tentang pohon, tentang dipan, tentang batu-batu mutiara, tentang yakut, jabarjut. Makanya batu-batu di kita ini adalah batu yang paling kaya. Di Banten ada kalimaya, ada bacan, ada ini, ada akik, ada semua. Karena memang disitulah memang Allah menyebutkan dalam Al-Quran, di surga itu ada batu-batu yang indah. Dan ternyata Martapura Kalimantan adalah tempat mutiara, tempat intan berlian, sahabat ya. Maka marilah bangga dengan Nusantara ini, cintai Nusantara ini. Jangan pernah mencintai bangsa lain melebihi bangsamu sendiri. Karena bangsa kita ini adalah luar biasa tadi semua ya. Dan itulah kenapa Naba itu dari kata Nabi. Nabi itu Naba adalah tempat yang tinggi ya. Di zaman Nabi Adam sahabat, gunung yang tertinggi itu, yang paling tinggi itu bukan Himalaya. Karena Himalaya itu saat itu barulah adalah tingginya itu hanya 7.000 mdpl. Ya. Sementara Gunung Sunda, yaitu adalah gunung paling tinggi adalah Gunung Sunda, itu Gunung Sunda Purba itu yang sekarang menjadi kawah di Bandung itu. Kota Bandung, tadi kan diriungku gunung-gunung, gunung sasakala Sunda, Sunda Jaya Nubaheula. Inilah tentang Sunda. Tadi semuanya. Itulah Sunda Island yang dituliskan Plato tentang The Lost City juga adalah. Kemudian meletus sahabat. Akhirnya menjadi kaldera, menjadi danau. Akhirnya danau purbanya meresap. Makanya sekarang itu adalah kota Bandung itu adalah semuanya adalah dari seluruhnya dikelilingi adalah seperti mangkok itu. Itu adalah merupakan kayak mangkok ujungnya yang dipatahkan. Dulunya danau, sebagaimana gunung tertinggi kedua di dunia adalah yang disebutkan Danau Purba. Gunung Purba adalah yang sekarang menjadi Danau Toba. Itu Danau Toba juga adalah merupakan, silakan cek nanti sejarah ya, tahun berapa Gunung Purba Toba itu meletus. Dan cek juga dalam sejarah dalam National Geographic tentang Gunung Sunda Purba yang paling tinggi di dunia. Itulah kenapa Nabi Adam itu diturunkan. Dalam Al-Quran itu katanya habato, ihbit. Turunlah. Nah, turun dari situ. Karena ternyata Adam itu lahir di Bandung. Ya, saya kasih tahu. Ini dari kitab-kitab Negara Kertagama, Rusangka, Adam Kara. Dari kitab, ada beberapa kitab yang sesungguhnya sekarang telah dibuat sejarahnya palsu oleh Belanda. Dan sekarang yang versi kalian pahami adalah versi Belanda. Tapi kalau kita kembali kepada buku-buku kitab Negara Kertagama, kitab Rusangkara, kita akan mengerti betapa bangganya kita jadi bangsa Indonesia. Jadi ingat bahwa dunia ingin menghancurkan Indonesia dengan merusak sejarahnya, merubah sejarahnya. Nah inilah yang harus makanya kalau ada klan yang mengaku-ngaku dia adalah, ini harus hati-hati. Karena itulah bagian daripada pengrusak daripada sejarah bangsa ini. Ya sahabat, ya ini ya. Jadi inilah yang harus dipahami ya. Dan kemudian Gunung Toba pun meletus, akhirnya menjadi danau sampai hari ini. Tapi gunung adalah Sunda juga adalah meletus, sekarang menjadi kawah di kota Bandung. Ya sahabat, pahami ya. Maka itulah juga tentang bagaimana ada yang bertanya, ya, apakah Nabi Adam itu Hawanya bertemu betul-betul di Jabal Rahmah? Betul. Maka di dalam istilah Sunda itu ada bahasa kebo mulih pakandangan. Karena setelah mereka bertemu di Jabal Rahmah, mereka kembali kepada Nusantara ini. Maka di Sunda itu ada istilah kebo mulih pakandangan, seolah kebo pulang kampung dari semua ya. Nah ini yang dipahami ya tadi semua ya. Nah setelah Nabi Adam ketemu Hawa di Jabal Rahmah, ya dibawa pulang ke Nusantara kembali ya. Nabi Adam punya anak 40 pasangan ya. Dan 2 tidak berpasangan. Jadi Nabi Adam itu anaknya 82, 40 berpasangan. Di antaranya juga Sis berpasangan adalah dengan siapa? Dengan Nabi Khidir. Maka kenapa kata Abah? Rijalul Goib ada di Nusantara.
Miftahul Ghaib ada Nusantara. Kalau Abah ngerti, insya Allah. Tadi semua karena Abah selalu memanggil mereka, Assalamualaikum ya Miftahul Ghaib, Assalamualaikum ya, pantas ada di Nusantara. Ya, karena memang dua-duanya adalah di Nusantara. Ya, dan Sis adalah merupakan setelah Nabi Adam masih ada, beliau diangkat menjadi nabi. Ya, maka dikatakan Naba dari tempat yang tinggi adalah. Dulu Nabi Sis yang pertama adalah disebut Rasi jadi ratu, ya. Jadi adalah dari yang disebut Rasi jadi ratu. Jadi ada pemerintahan di dunia yang pertama itu Nabi Sis yang jadi pemimpin manusia. Pemimpin manusia itu adalah Sis yang jadi ratu, Rasi itu rasul, raja tunggal maharaja, itulah Sis, ya sahabat. Nabi Sis. Dan Adam disebut Rama. Tadi semua kan. Rama dari siapa? Tadi Rama itu dalam bahasa Sunda Bapak. Makanya tadi salah satu nama Nabi Adam adalah Rama. Dan Rama itu adalah karena Nabi Adam adalah Rama daripada ratu. Rasi yang sudah jadi ratu berasal dari Nabi Sis. Dan Nabi Sis memiliki adalah beberapa sahifah, suhuf. Sebagaimana Nabi Adam. Nabi Sis itu punya 800 suhuf ya, yang diturunkan kepada beliau sebagai untuk memimpin beliau sebagai pemimpin daripada adalah merupakan ratu yang pertama di bumi, seolah-olah ratu yang pertama di bumi. Maka jangan aneh kalau Nusantara ini sahabat dari penghujung, dari mulai Raja Galuh, Raja Pajajaran, Raja sampai seluruh Nusantara itu Singosari, semua silakan cek berapa ratus kerajaan yang ada di Nusantara ini, ya. Sehingga lihat sejarah bagaimana Genghis Khan, Kublai Khan, semua orang-orang, termasuk datang Ali bin Abi Thalib, datang Utsman bin Affan, datang juga sahabat-sahabat Rasul. Sehingga ada seorang orang Sunda yang pertama yang menjadikan sahabat Rasul yang bernama adalah Rakai Santang. Rakai Santang itu pernah ikut berperang bersama Rasulullah. Dan beliau adalah sahabat satu-satunya yang ada di Nusantara, Rakai Santang. Rakai Santang itu bukan Kian Santang, tapi yang benar dalam sejarah itulah Rakai Santang. Beliaulah yang dikisahkan menantang Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari situlah Rakai Santang lah seolah-olah yang membawa agama Arab yang pertama itu adalah orang Sunda. Pahami ya. Rakai Santang itulah, dan beliau pada saat Ali berseteru perang, beliau datang lagi ke sana, ke Arab Saudi. Dari semua adalah untuk ikut berperang bersama Ali bin Abi Thalib. Maka inilah kita perlu mengenal tentang sejarah biar kita cinta kepada Nusantara ini ya. Dan itulah kenapa Adam itu salah satu nama Adam itu disebut Rama ya. Rama Sastra, namanya Rama Sastra. Jadi Rama Sastra itu sastra maha ya. Jadi merupakan eyang, itulah karena Nabi Adam disebut eyang sastra. Karena Nabi Adam itulah yang pertama diajarkan oleh Allah. Wa 'allamal adama asmaha kullaha. Maka beliaulah seorang ahli bahasa yang pertama. Dan itulah kenapa merupakan bahasa yang pertama di dunia disebut Lingga Sangkara Nirwana. Dan kenapa disebut Nirwana? Inilah surga. Maka itulah tadi Nabi Adam adalah turun di surga. Gitu. Nah ini padahal dimaksud surga di sini adalah, makanya kenapa dalam Al-Quran sesungguhnya adalah tidak ada Nabi Adam itu anjalna, ja'alna. Tapi adalah habato, ihbitu, ihbit. Berarti sesungguhnya Nabi Adam itu turun dari tempat yang paling indah adalah di gunung Sunda saat itu yang kemudian meletus. Kemudian Adam terusir adalah ke tempat yang lebih rendah. Maka akhirnya penuhlah Pulau Jawa ini, sahabat. Ini tentang sejarah ya. Maka kemudian juga nih, kalau Anda pernah dengar tentang Situmang, tentang seekor anjing ya sahabat. Jadi semua adalah sesungguhnya disebut Situmang itu bukan anjing sebetulnya. Orang menyebutnya anjing penjaga. Tapi padahal sebetulnya adalah seumpama anjing penjaga Situmang itu. Itulah sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Sis. Tadi semua. Nabi Sis adalah saat itulah yang menjadi ratu yang pertama ya. Jadi sistem pemerintahan yang pertama kemudian atau disebut juga anjing penjaga, maksudnya anjing yang jadi penjaga. Atau disebutkan istilahnya sebenarnya bagaikan anjing penjaga. Nah, sekarang timbullah kisah-kisah kayak Sikabayan, kayak Situmang. Tapi ini kemudian menjadi babad kayak kisah masyarakat. Padahal Situmang itulah sistem pemerintahan yang dibangun oleh Nabi Sis adalah sebagai sistem pemerintahan yang berasal ketuhanan Hyang saat itu. Tadi semua.
apa namanya Hyang, karena Nabi Adam kan dipanggil Hyang saat itu. Maka kenapa sekarang ada bahasa Hyang Widi, Hyang Manon tadi semua ya. Nah, ini semua tentang luar biasa ya. Nah, di dalam kitab Negara Kertagama, kitab Rusangkara, kitab Adama Kama ini dijelaskan banyak hal ya. Yang kemudian itulah dimulai dengan membelokkan sejarah yang ada di Nusantara ini oleh Zionis. Kita dijauhkan dari budayanya, kita dijauhkan dari sejarahnya. Sementara marilah kita kembali, dan silakan Anda cek nanti di dalam linknya Pak siapa dulu itu Pak Menteri Sandi ya sahabat, yang sekarang jadi Menteri Pariwisata, tentang beliau adalah termasuk orang yang apa namanya bekerja sama dengan peneliti untuk ternyata membenarkan bahwa ternyata yang disebut dengan The Lost City, yang disebutkan dengan kota yang hilang itu adalah ternyata adalah merupakan yang disebut dengan Sundaland, itu adalah Nusantara tadi semua ya. Dan itulah kenapa seluruh dunia adalah berhajat pada Nusantara, ingin merebut Nusantara, ingin merusak Nusantara, karena tadi ya, karena mereka sangat berkepentingan dengan Nusantara. Dan kemudian Belanda lah yang merucak ngacak-ngacak sejarah Nusantara. Dan mulai pada awal kemerdekaan bagaimana Sonokorgronya datang ke sini sahabat, dan dia sampai berpura-pura masuk agama Islam. Tadi sampai membuat Indonesia pun kata haji, Indonesia punya gelar haji. Itulah kerjaan Sonokorgronya yang awal, yang harus kalian pahami ya. Maka jangan asal telan di dunia ini, karena inilah kita, maka ada istilah Salakadomas, ada Salaka Negara. Jadi Salakadomas itu adalah sesungguhnya tentang hubungan antara, karena sesungguhnya kalau kita Abah lihatkan jari ini ya, ini adalah ulama, ini adalah umaro, ini adalah agnia, ini adalah pukoro, ini wal masakin. Jadi sesungguhnya bagaimana hubungan jari ini merupakan kesatuan yang sempurna. Maka pada saat Anda makan, walaupun ukurannya beda, tetapi adalah dia akan datar pada saat Anda gunakan untuk makan. Inilah ulama. Ulama ini dia bisa menyentuh umaro, bisa menyentuh agnia, dan bisa menyelamatkan pukoro wal masakin dengan zakat dari agnia. Ini sudah dirancang oleh Nabi Isis ya, yang disebut Salakadomas. Salakadomas itu tentang hubungan antara umaro dan ulama. Salakadomas dan Salaka Negara. Salaka Negara tentang bagaimana mengolah negara. Salakadomas adalah bagaimana tentang mengatur adalah agama tadi semua ya. Jadi betapa luar biasanya adalah Abah baru hanya membaca beberapa puluh halaman sahabat tentang kitab-kitab kuno yang ternyata ada, yang dan kita tidak pernah mau peduli. Bahkan orang-orang sekarang malah mencari dari kitab-kitab asing buatan mereka. Ingat bahwa cara sebuah bangsa yang dihancurkan adalah dengan merubah sejarahnya. Sejarahnya dirubah dari semua ya. Jadi dari fakta-fakta ini semakin jelaslah bahwa ternyata Nabi Adam itu dari dulu, padahal Abah itu baru nyangka. Kata Abah yakin dari apa yang katakan Al-Quran ini, itu yang dimaksud oleh Allah sawarga itu adalah Indonesia. Dan kenapa daripada para penyair-penyair dunia yang menuliskan tentang keindahan alam Nusantara itu menyebutkan adalah surga, jannah, tadi nirwana, tadi semua. Dan ternyata itulah memang nama Nabi Adam sendiri adalah yang tadi Abah sudah katakan adalah Nabi Adam itu adalah yang disebutkan dalam ini adalah dikatakan yang sastra karena beliaulah sebagai merupakan orang ahli bahasa yang pertama. Ada Sang Rama karena beliau adalah Rama, bapak daripada Nabi Sis yang menjadi ratu, dan sistem pemerintahannya dengan Situmang. Kemudian adalah sistem adalah pemerintahan yang berdasarkan ketuhanan Hyang saat itu Situmang ya. Karena Nabi Muhammad pun dipanggil adalah Mahaguru Mulia Sang Hyang Mahamada. Nabi Muhammad dalam buku ini disebut adalah Mahaguru Mulia Sang Hyang Mahamada. Adalah tadi kata Mahamada adalah Maha Agung, Mada adalah Maha Keagungan tertinggi, terpuji. Itulah Nabi Muhammad bernama Muhammad karena beliau adalah yang paling terpuji tadi semua ya. Dan sementara dalam buku ini disebutkan adalah Mahaguru Mulia Sang Hyang Mahamada tadi semua. Allahu Akbar tadi semua ya. Sementara Nabi Adam itu adalah Mahaguru Resi Watu Gunung Rama Agung Sang Hyang Hadama alaihissalam. Tadi sementara Nabi Muhammad adalah bernama di sini adalah bernamanya adalah Mahaguru
mulia Sang Hyang Mahamada Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ya sahabat tentang fakta-fakta dalam sejarah, tentang juga akhirnya barangkali pembahasan Abah tentang Nabi Adam selesai sampai di situ, karena dari dulu Abah punya keyakinan yang dimaksud Nabi Adam adalah pasti di sini. Ternyata sekarang dunia arkeologi membuktikan peradaban yang pertama di dunia itu adalah dari Homo wajakensis, dari wajak. Tadi ada Homo mojokertoensis, ada Homo soloensis, ada Homo wajakensis. Nah, peradaban yang paling tua itu dari Homo wajakensis, dari semua, ya. Sehingga antara Bandung merupakan daerah tertinggi saat itu, ada Sunda, Gunung Sunda Purba itu yang memiliki 17.000 adalah paling tinggi di dunia. Itulah kenapa mereka yang diutus itu bernama Nabi, dari kata Nabah. Dan itulah ada bahasa Nabi Adam itu turun dari surga, dari keindahan priangan, kecantikan wanita-wanita, ada hurun in, wanita-wanita priangan itu. Semua Nabi Adam diturunkan ke tempat yang lebih rendah, bahasanya itu adalah. Nah inilah, tapi nggak tahu apakah karena dia bisikan iblis itu karena meletusnya api, karena iblis itu dari bahasa juga kaitannya dengan bahwa jin itu adalah api, ya, kaitannya, dan iblis itu juga kaitannya dengan api, sementara Bandung itu adalah gunung berapi, sehingga Adam turun dari tempat yang maha indah tadi adalah ke tempat yang lebih rendah. Itu yang disebut dalam Al-Quran adalah Adam diturunkan dari Jannah. Tapi yang dimaksud adalah Jannah itu adalah garden. Garden itu kebun. Kebun yang maha indah yang ada di bumi ini. Dan bumi Nusantara inilah merupakan surga yang nyata kepada kita. Maka jangan pernah mencari surga yang lain selain surga yang ada di Nusantara. Maka oleh karena itulah, marilah kita sayangi bumi Nusantara ini. Sayangi alamnya, sayangi pohonnya, sayangi tanahnya, dan sayanginya alamnya. Karena inilah surga yang Allah telah berikan kepada kita, bangsa Nusantara, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tidak dimiliki bahasa. Bayangkan kenapa Indonesia itu sekarang, coba. Sebenarnya sederhana. Tidak ada negara di dunia yang memiliki suku 800, bayangkan. Dan tidak ada negara yang memiliki bahasa sampai 1.300 bahasa. Berarti bayangkan betapa tuanya peradaban Nusantara. Ya, karena bayangkan Yaman hanya dengan 3 suku bangsa udah perang. Suriah hanya dengan 3 suku bangsa perang. Afghanistan hanya dengan 2 suku perang. Irak hanya dengan 2 suku perang. Tapi Indonesia 800 suku, sudah tidak ada perang antar suku, tidak ada perang antar agama di kita. Dan itulah kenapa pemimpin bangsa ini pada saat memerdekakan menjadikan adalah Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan kemudian dengan landasan agamanya adalah, negaranya adalah Pancasila. Dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah inilah yang harus dipahami. Marilah bangga menjadi umat Nusantara. Marilah kita hidupkan dzikir di alam Nusantara ini. Karena alam Nusantara ini adalah surga kepada kalian. Kalau kalian tidak bersyukur dengan surga ini, masih mengharapkan surga khayal yang kalian mimpikan dan tanpa mensyukuri surga yang ada, yang nyata, dohir, tanahnya subur luar biasa, alamnya indah luar biasa, maka sesungguhnya berarti kalian termasuk orang-orang yang tidak bersyukur pada Allah. Ya, jadi pahami ya tentang ini. Mudah-mudahan dari apa yang Abah sampaikan ini adalah menjadikan pencerahan kepada kita semua dan juga menjadikan perangsang kepada kita. Boleh ya, jangan telan mentah-mentah, silakan, karena Abah termasuk orang yang lapar dengan informasi. Setiap ada pertanyaan di benak ini akan mencari jawaban. Walaupun Abah sudah pernah berkata dalam live Abah, Adam itu dah dilahirkan di Nusantara berdasarkan ciri-ciri surga yang disebutkan Al-Quran. Tadi semua ya. Ternyata sekarang Allah izinkan menemukan adalah 4 kitab kuno yang asli, yang merupakan adalah ditulis dalam bahasa Sangsekerta, ya sahabat. Walaupun adalah tulisannya sudah mulai kabur, tetapi sesungguhnya kita bisa mengerti tentang dahsyatnya budaya Nusantara ini, sahabat. Jadi kalau ada orang kita masih mengendus-ngendus budaya orang Yaman atau budaya orang Arab terlalu, semua. Sementara mereka pun berasal dari budaya Nusantara ini, ya. Barangkali itu saja. Semoga dengan pencerahan ini menjadikan kita lebih mencintai bangsa ini, lebih mencintai Nusantara, lebih mencintai surga
yang sudah Allah berikan ini. Maka jagalah alamnya tadi. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Tadi semua ya. Maka kalau hari ini barangkali dunia mulai lihat kebakaran di mana-mana. Ada yang ironis, satu sisi kebakaran, satu sisi banjir, dan hati-hati juga dengan kita Nusantara. Kalau kita tidak mensyukuri, karena tidak ada negara sekaya Nusantara, tidak ada negara sekompleks Nusantara, tapi tidak ada negara yang sedamai Nusantara. Lihat, Anda silahkan saksikan, hancur Libya, hancur Mesir, hancur Suriah, sekarang Ukraina, bahkan Soviet sudah pecah, berkeping-keping tadi semua. Kemudian Amerika menjadikan negara serikat, sudah Arab Hijaz, sudah berkeping-keping menjadi Arab Saudi, jadi Oman, jadi Kuwait, jadi Abu Dhabi, dan lain. Tapi Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ratusan kerajaan malah mensatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah negara yang dibangun dengan ridho Allah. Inilah bumi yang pertama kali adalah seolah-olah adalah surga yang ada di dunia ini, yang di mana Nabi Adam dilahirkan di sini. Ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau orang kayak si Tuhan itu masih senangnya itu Arab, begitu kan tadi semua. Si Asep senang nanti Arab dari semua. Tadi. Nah.